الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أحرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة أو محبتك الخالصة اللهم أحرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zim kepada mereka dan selalu kita mohon doa dari mereka, para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada seluruh imam Masjid Al-Kafah, wabil khusus kepada beliau Ustaz Ismail, begitu pula kepada yang satunya lagi Imam Yahdi, Pak Bapak Ustaz Imam Yahdi mana? Oh iya, nunduk Bapak Imam Yahdi. Begitu pula seluruh tentunya yang tidak dapat bisa kami sebutkan, teman-teman muadzin, para pengurus masjid, para orang-orang yang mahar bidadarinya sangat banyak. Kok mahar bidadarinya sangat banyak gimana? Jangan meremehkan orang yang merawat masjid, karena satu kotoran diambil dari masjid ini menjadi mas kawin bidadari. Makanya orang-orang yang hobinya merawat masjid ini bidadarinya banyak banget. Bu, mudah-mudahan bapak-bapaknya, suaminya kelak di surga bidadarinya banyak. Kok yang ngamini sedikit? Kalau saya doa bidadari di dunia, jenengan boleh tidak mengamini. Cuman kalau bidadari di akhirat diamini. Kenapa? Selain nanti melayani suaminya, juga melayani jenengan. Bidadari-bidadari dayang-dayang tersebut, suaminya bilang, sebelum kamu nyeneng-nyenengin saya, nyeneng-nyenengin istri saya dulu. Siap paduka? Nanti terus bidadarinya tanya sama ibu, Ibu Ratu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Maka jenengan bilang, rujak petis. Kepada seluruh teman-teman dari Masjid Al-Kafah, wabil khusus kepada para pengurus yayasan, pada para TKM, Pak Didik dan semua teman-teman yang tentunya saya berhalangan untuk sebutkan satu persatu, semoga selalu kompak di dalam memakmurkan Masjid Al-Kafah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya kemari ini belum dikaca, sekarang udah dikaca, masya Allah, hebat. Mudah-mudahan tambah makmur. Katanya rencana mau tingkat 5 enggak sih? Belum. Jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus pada beliau pembina pembimbing majelis Rasulullah Hubbul Mustafa, tabarukan dengan Rasulullah, maka yang diambil nama majelis Rasulullah. Dan juga Dewan Guru dari pusat majelis Rasulullah pun tidak berhalangan atau tidak ada apa-apa, karena memang di sini majelis membaca sholawat, di sini majelis mengingat-ingat Nabi, di sini majelis untuk selalu mencintai Nabi, maka sangat tepat kalau namanya majelis Rasulullah Hubbul Mustafa, cinta kepada baginda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Mustafa sini bukan Mustafa Sayyidi.
Akan tetapi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Teman-teman hadroh yang Masya Allah tadi malam sudah tampil di Cikitsu bersalawat sampai kurang lebih jam 11. Sekarang di sini mudah-mudahan jadi amal soleh bagi mereka semuanya dan bagi kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Segala sesuatu membutuhkan bukti. Bukti cinta kita kepada Nabi, salah satu diantaranya sholawat. Jadi sholawat bukan bukti semua, bukti 100%, enggak, sebagian bukti. Orang yang sholawatnya seneng, cuman sholatnya bolong-bolong, tutuk dasi. Wah, sholawat semangat, cuman sholat subuhnya, subuhnya gimana? Pray. Duhurnya gimana minggu depan? Oh, kamu dusta. Kalau kamu cinta sama Rasulullah, sebelum kamu bersolawat, kamu tunaikan kewajiban-kewajibanmu yang Allah Ta'ala perintahkan dan Nabi Muhammad perintahkan. Solawat satu di antara bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti yang lain apa? Bukti yang lain mempraktekkan sunnah. Ada ibu-ibu gemar hadir majelis, cuman minumnya masih pakai tangan kiri, dusta. Kok enggak ada yang kaget, mic-nya kurang kencang. Jangan-jangan yang kencang yang ini. Dusta. Dusta. Doa ini. Dobos. Kalau bahasa orang Jogjanya, kalau misalkan lagi bercanda sama temen, dobos. Bohong kamu. Kalau misalkan kamu betul-betul cinta sama Rasulullah, minum pun pakai tangan kanan. Kenapa ditanya? Kok minumnya tangan kanan? Karena ini sunnah Rasul. Saya cinta kepada beliau. Saya tidak mau bertentangan dengan apa yang beliau lakukan. Gitu. Masuk rumah, Assalamualaikum. Habib, saya masuk rumah, enggak Assalamualaikum. Saya cinta Rasulullah. Bohong. Kalau misalkan betul-betul cinta Rasulullah, mempraktekkan sunnahnya Rasul. Habib, saya makan tanpa bismillah, saya cinta Rasulullah. Bohong. Kalau misalkan kamu betul-betul cinta sama Rasulullah, kamu tidak mau menentang setiap apa yang dilakukan Rasulullah. Habib, saya sholawat cuman dalam hati. Halah, double. Karena kalau betul-betul sholawat, ucapkanlah. Membaca itu minimal telinga kita mendengar. Kalau telinga kita tidak mendengar, namanya bukan baca, batin. Tidak ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, batinlah sholawat. Akan tetapi wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian. Membaca sholawat. Gimana cara membaca? Minimal telinga kita mendengar apa yang diucapkan mulut kita. Itu minimal. Tadi ada saya kan makanya kalau ibu-ibu lihat saya enggak gini. Habib, kenapa enggak gini? Saya gini. Kebanyakan yang gini terus pura-puranya biar khusyuk dimeremin. No, 14. Maka saya lupa tadi saya ingatkan, dilarang merem. Banyak yang merem. Betul. Malah keri-keri ini angop. Ada yang gitu. Tadi kan gini-gini terus ini, lihat manten. Oh, hengkapes ini. Habib, kenapa tidak merem? Karena kalau merem takutnya ketiduran. Habib, kenapa kok membaca? Karena kalau yang namanya sholawat itu dengan membaca, telinga kita mendengar apa yang diucapkan mulut. Itu. Waduh, yaudah ulang dewe. Subhanallah. Tadi kita membaca, itu saya megang mic mulai jam 9.45. Lalu saya jelaskan sedikit, saya buka opening. Opening bahasa Inggris sedikit. Opening kurang lebih 4 menit. Jadi kita mulai tadi jam 9:49. Lalu kita selesai tadi jam 10:03 menit. Berarti berapa menit itu? 1000 sholawat. 14 menit. 14 menit dapat 1000. Hebat. Masya Allah. Bagi yang ikut asing
jenenge ra melu, ngelamun. Tapi kok saya itu lagi sumpek, nggak baca ikut sholawat, memang perasaan saya lagi melenek. Ya udah, nggak apa-apa, mudah-mudahan meleneknya Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Cuman kalau bisa jangan sampai ketinggalan dari teman-teman yang di sini, sampai rumah diqodho. Ya sudah, saya tahu saya salah tadi nggak ikut baca, di rumah saya ulang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya juga dapat di sini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini pada tahun baru Islam, insyaallah selamat tahun baru Islam nggih. Harusnya euforia menyambut tahun baru Islam itu harusnya lebih ramai, lebih meriah daripada tahun baru Masehi. Cuman kalau tahun baru Masehi, wah, jualan trompet, padahal itu trompet sebelum dibeli sama Anda itu dicoba sama yang jual. Yang jual barangkali dilalah belum sikat gigi, habis makan jengkol. Mari Pak dicoba dulu ya. Ada lagi yang orang mau beli milih-milih, nyoba ini tidak cocok, nyoba ini tidak cocok. Jadi mulut Anda itu sudah bekas bibir orang macam-macam. Habib, kalau misalkan tahun baru Islam gimana? Harusnya kita memulai tahun baru Islam ini juga dengan tidak kalah meriah daripada tahun baru Masehi. Kenapa? Ini tahun barunya Islam. Kami umat Islam, kami pantas untuk yang lebih meriah. Cuman meriahnya bukan pakai trompet, meriahnya bukan pakai kembang api. Habib, jamaah Puri Legenda Malaka ini pakai kembang api yang besarnya sak mobil kol. Oh, bukan ini yang diminta. Apa yang diminta? Pertama doa akhir tahun sebelum maghrib, kedua doa awal tahun sesudah maghrib, lalu malam itu dijadikan ajang untuk berdoa. Yang biasanya jarang-jarang sholat witir, niat mudah-mudahan tahun ini saya mau niat sholat witir ajak sampai seumur hidup saya. Jadi evaluasi. Yang tahun lalu banyak kurang-kurang ditambal, dibenahi. Nah, ini pengajian pagi ini juga saling mengingatkan. Apakah Anda kurangnya? Apakah saya kurangnya? Saya juga manusia yang penuh dengan kekurangan. Ini jangan memandang saya, wah Habib saya. Oh enggak, ya Allah. Ada seorang tabi'in. Tabi'in itu apa? Muridnya sahabat Nabi yang namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Waduh, kalau Sayyidi Barakbah dibandingkan Hasan Al-Basri, ma bainas sama, antara langit wa sumur bur. Bukan sumur tok, sumur ngebur. Jauh. Beliau pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidi Barakbah belum pernah ketemu. Beliau berjumpa dengan Hasan dan Husain, Sayyidi juga belum pernah ketemu. Cuman Hasan Al-Basri pernah, apalagi kita Pak, Masya Allah. Apalagi anda Bu. Cuman beliau pernah mengatakan, lau arafuni labasaqu ala wajhi. Kalau orang-orang tahu hakikatku, Hasan Al-Basri, mereka akan meludahi wajahku ini. Karena sifat rendah hati beliau merasa tidak pantas untuk dihormati, tidak pantas untuk dimuliakan. Bahkan kalau mereka tahu hakikat saya ini, mungkin akan diludahi muka saya. Masya Allah. Perasaan yang tidak pernah merasa. Oh, mbak umuk ke kandang dosa. Kita ini lumbung dosa. Mungkin di antara dosa-dosa kita belum bisa memenuhi hak-hak orang lain. Tadi ada yang mengatakan, teman sahabat saya punya utang cerita sama sahabat saya. Saya bilang, wahai orang yang soleh, Habib Saidi kan orang soleh. Maka saya punya cerita. Habib, memang apa orang soleh itu? Orang soleh ialah orang yang sudah menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba-hambanya Allah. Bukan hamba-hambanya Allah Ta'ala, manusia saja, sampai hewan pun dia tunaikan haknya.
Manusia sesama muslim dia tunaikan haknya, bahkan non muslim pun dia tunaikan haknya. Hak apa seorang non muslim? Tidak diganggu, tidak disakiti perasaan. Seperti cerita Nabi Ibrahim dan seorang Majusi yang pastinya kita sudah pernah dengar semuanya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim bilang sama Majusi itu, Allah Tuhanku menegur aku, kenapa aku mengusir kamu dari rumahku? Ketika tahu bahwa itu orang Majusi, maka sama Nabi Ibrahim diusir. Hush, pergilah. Tak pikir orang yang beriman, ternyata kamu orang yang tidak beriman. Sang Majusi yang sudah diundang kok diusir. Ngamuk-ngamuk, ngundang kok ngusir. Ya sudah, saya pergi. Ditegur sama Allah. Ibrahim, kenapa kamu tegur orang itu? Dia itu dari lahir tidak pernah beribadah kepadaku, tidak pernah menyembah aku, cuman rezeki pun aku tidak pernah halangi dari dia. Kenapa baru masuk rumahmu sebentar langsung kamu usir? Nabi Ibrahim kejar minta maaf, monggo kembali ke rumah. Tidak mau. Enak aja, sakit. Sakitnya itu di mana, Bu? Maka Nabi Ibrahim bilang, saya mohon maaf, saya salah. Saya tidak mau kembali kecuali kamu jelaskan kenapa penyebab kamu ajak saya kembali ke rumahmu. Allah Tuhan aku menegur aku, kenapa aku mengusirmu? Sedangkan Allah saja yang sudah berpuluh-puluh tahun kamu tidak pernah sembah, masih memberikan rezekinya kepadamu. Nangis ini sang Majusi, sang penyembah api. Tuhanmu berkata seperti itu. Senikmat-nikmat Tuhan ialah Tuhanmu, wahai Nabi Ibrahim. Saksikanlah dia bersyahadat lalu sang Majusi ini karena salut, karena takjub akan cerita Nabi Ibrahim. Kepada non-muslim, tunaikan haknya, jangan ganggu dia, jangan sakiti perasaannya. Apalagi kepada Allah. Masya Allah, nikmat yang kita rasakan itu imbal baliknya untuk Allah itu apa? Kita kadang-kadang sholat 5 waktu, sholat sunnah saja sudah merasa paling afdol sak kampung. Sudah merasa saya ini yang paling the best. Kamu siapa dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sholat malam sampai kaki beliau bengkak, cuman beliau tidak pernah merasa dirinya lebih dari orang lain. Orang yang paling tawadhu, yang paling rendah hati, baginda Nabi Muhammad. Ustaz Andi masuk sini. Itu suaminya Ustazah Rafiq ikut hadir, cuman tidak mau masuk. Alasannya memang tadi tidak sempat karena saya buru-buru, tidak sempat pakai baju koko, pakai kaos nih. Jamaah dimuliakan Allah, dibandingkan Rasulullah apa kita? Bu, lebih afdal ibu atau lebih afdal baginda Nabi Muhammad? Lebih utama ibu atau baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Maka dikatakan walaupun beliau pemegang kekuasaan, pemegang mandat terbesar, baik zahir ataupun batin pada saat itu, cuman beliau orang yang paling merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling merasa dirinya kurang dan kurang daripada Allah Ta'ala, daripada menunaikan hak Allah Ta'ala. Bagaimana tidak sekali duduk 70 kali istighfar tidak kurang. Duduk 1 kali duduk, bangun duduk lagi 70 kali istighfar lagi. Kalau bukan dari hati yang mulia, tidak mungkin ini bisa terlaksana. Halo. Pak kurang ajar kah itu? Enggak sama aku, enggak hormat kah? Enggak tahu siapa saya. Jawabannya aku ini sopo. Yang menegur siapa? Jangan berharap ditegur orang lain. Yang menegur diri kita sendiri. Kamu itu siapa sih? Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan batin kita. Allahumma. Hati ini perlu diperbaiki. Hati itu memang perlu diperbaiki. Karena hati musuhnya banyak. Ada hawa nafsu, ada setan, ada syahwat, macam-macam. Kita ini fight.
Maka Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau mengatakan, kalian pulang dari perang yang kecil akan menuju perang yang besar. Maka para sahabat bingung, perang apa Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Fight. Lagi gini dikit, nafsu, jangan macam-macam. Kamu bukan jangan lagi. Tegur selalu. Introspeksi, tafakur. Halo. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang indah, insyaAllah. Orang yang soleh itu orang yang sudah menunaikan haknya kepada Allah. Hak-hak Allah sudah dia tunaikan, dan hak-hak manusia hamba-hamba Allah pun sudah dia tunaikan. Cuman ada tambahan lagi, orang yang soleh tidak pernah merasa dirinya sudah soleh. Pasti dia merasa dirinya masih kurang. Kalau yang sudah merasa dirinya soleh, itu belum menjadi soleh, kecuali memang dari kecil namanya soleh. Orang yang solihah belum menjadi solihah kalau dia merasa dirinya sudah solihah. Maka ketika ada yang bilang, Habib Saidi kan orang soleh, saya teringat satu cerita. Ini cerita termasuk cerita emas. Halo. Mas siapa? Mas Soleh. Sebelum kita lanjutkan, kita sholawatan dulu. Sholawatnya mungkin sudah familiar, Qomarun. Kenapa? Di sini ada yang namanya Pak Komar. Dimohon jangan GR, karena ini bukan Komarun Anda. Ini Komarun yang dimaksud ialah keindahan wajah baginda Nabi Muhammad SAW yang diumpamakan laksana bulan purnama. Masya Allah. Ada wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah. Artinya, dan telapak tangan Nabi Muhammad itu seperti untaian mawar yang masih basah. Jadi kalau ibu melihat mawar yang masih basah merekah, itu kan lembut. Itu telapak tangan Rasulullah seperti itu. Ya Allah. Coba Bu lihat tangannya Bu. Keriput. Cuman kalau Rasulullah telapak tangannya seperti mawar, kulit mawar yang masih basah itu lembut, adem. Wa itruha yabqa idza massat ayati Allah. Dan kalau misalkan ada orang yang bersalaman, bersentuhan kulit dengan Rasulullah, maka tangannya yang bersalaman dengan Rasulullah itu akan ini tahu telapak tangannya Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman jenengan bau kelek. Ada yang kemarin orang salaman sama saya, salaman, saya bilang tak cium bau ikan. Dia langsung minta maaf, mohon maaf, jangan nyiumnya, jangan kenceng-kenceng. Lo kenapa Beb? Bau ikan bakar kabeh. Setiap kali ada orang yang salaman sama saya, mohon maaf, ada yang cium tangan, kadang tangan saya sudah saya tarik cuman dicengkrem, Pak. Kadang-kadang nyengkremnya juga kelewatan, enggak tahu saya pakai cincin, sakit betul tangan saya. Cuman saya usahakan di dalam hati saya, yang menjadi hebat itu Anda karena mencium tangan orang yang mungkin di mata Anda orang yang berilmu. Yang hebat itu orang yang cium tangan saya, bukan saya. Saya siapa? Lumbung dosa. Maka banyak orang, Habib, saya kalau main salaman sama Habib mau dikasih, saya bilang saya lumbung dosa. Habib tidak ngurus lumbung dosa, yang penting saya mau husnudzon, prasangka baik hati saya kepada Habib. Ya mau bilang apa? Pada cengkrem-cengkreman, pernah tarik-tarikan sampai wah imamah copot. Ya Allah. Wa ammana waluha kullal ibadi, dan umum akan menjadi rata
keutamaan Nabi Muhammad seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong yang bisa bersentuhan tangan dengan Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong yang bisa mencium aroma badannya Nabi Muhammad SAW. Allahumma. Habib menciumnya caranya gimana? Ketika ibu-ibu, bapak-bapak sudah masuk surga, sama Rasulullah dikunjungin. Rasulullah, ini saat ini jadwal silaturahim ke jamaah Batam. Yang ada Saidi sering ke sana. Ketika Rasulullah lewat, ya Allah, ini cuman bayang ya, mbuh kelakon bola. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan kunjung ke jamaah Batam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rasulullah. Rasulullah, sekali-kali makan di istana saya. Rasulullah, silahkan Rasulullah. Padahal di istananya Rasulullah makanannya lebih enak. Cuman Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan orang yang ada di hadapan beliau. Bahkan ajakan daripada orang yatim, anak-anak yatim, ajakan daripada wanita-wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, Rasulullah tidak pernah menolak. Tidak peduli orang itu miskin, tidak peduli orang itu fakir, cuman Rasulullah selalu membahagiakan hati umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong yang dibahagiakan oleh baginda Nabi Muhammad. Allahumma qamarun qamarun sidnan nabi qamarun
tata iringan hadroh. Suaranya jamaah kira-kira jos apa tidak? Jos. Kalau jos itu ada kelanjutannya, jos gandos atau jos tidak gandos. Tahu jos gandos enggak? Makanan yang dari kelapa namanya jos gandos. Kalau bahasa resminya kue pancong. 1, 2, 3. Qamarun. Tangannya semuanya. Sidna Nabi. Qamarun. 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 Wa jamil. Wa jamil. Wa jamil. Jos gandos. Ada satu cerita emas mengenai seorang ulama besar yang namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau orang yang ahli di bidang fikih, bahkan dikatakan mufti Diyar Al-Hadramiyah. Pada zaman beliau itu negara Hadramut, maka orang yang paling alim ilmu fikihnya ialah Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Paling alim Hadramaut. Padahal di Hadramaut itu tidak pernah kurang daripada ulama. Cuman yang teralim pada zaman itu ialah Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Bukan hanya alim, cuman beliau orang yang sangat ahli ibadah. Bagaimana tidak ahli ibadah? Selama 30 tahun sudah adzan, qomat, jadi imam. Halo. Dia sudah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sorone rada entek. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah qomat, sak ngimami. Makanya kadang saya jengkel sama sebagian orang ketika disuruh imam lalu dia bilang, "Saya sudah adzan tadi." Siapa yang larang orang adzan langsung jadi imam? Adzan, qomat, imam boleh. Ketika ditanya, "Habib, kok jenengan memborong semuanya, kenapa?" "Saya kepingin mendapat keutamaan beradzan, saya juga pengen mendapatkan keutamaan qomat. Cuman ketika saya tidak mau jadi imam, orang-orang pada bilang, yang paling tepat jadi imam Anda." Ya sudah, sekalian jadi imam. 30 tahun. 30 tahun itu bukan sebentar. Halo. Suatu saat ini Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur didatangi oleh orang kaya. Lalu orang kayanya ini menyerahkan uang. Bu, kira-kira kalau ada yang ngasih uang ibu ditolak atau diterima? Segini banyak tidak ada yang bilang nolak ini. Kalau saya dikasih uang langsung saya tolak. Tolak untuk tidak saya terima. Bapak-bapak kalau dikasih uang diterima atau ditolak, Pak? Kalau kita tidak minta, kasih terima. Cuman jangan sampai kita minta terus dikasih. Saya cuma dikasih, padahal minta. Jangan minta. Tangan di bawah itu lebih baik, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah meminta. Nah, kalau ada orang ngasih terima. Ada tetangga datang ke rumah, "Assalamualaikum, ini makanan." "Mohon maaf, kami bukan peminta-minta." Siapa yang minta, orang kami mau ngasih. Cuman sama Habib Abdurrahman ditolak. Nah, ini uang kamu bawa pulang. Kenapa Habib? Kalau kamu memberikan saya uang ini karena saya orang yang soleh, saya punya 1000 bukti saya bukan orang soleh. Saya punya 1000 bukti kalau saya bukan orang yang soleh, yang pantas untuk menerima uang kamu ini. Jadi tidak boleh menerima sesuatu dengan dugaan yang tidak benar. Contoh, ada orang yang kaya
cuman disangka miskin sama orang, terus dikasih, Pak ini Pak untuk makan sedekah. Tidak boleh diterima kalau orang yang memberi menyangka orang ini miskin. Makanya dosa pengemis yang padahal mereka kaya itu dosa. Karena yang memberi itu tujuannya memberi orang miskin, bukan memberi orang kaya. Mungkin pernah dengar cerita ada ibu-ibu dan paring-paring teh minta ke depan rumah. Zaman now itu ngemis itu bukan di jalan, bukan kalau ketemu rumah didodok. Dipikir tamu sama yang punya rumah dibukakan, minta den. Sama ibunya ini terenyuh bawa anak kecil umur 4-5 tahun, kok minta-minta di siang hari, Bu sini masuk ke rumah saya ada makanan, mari makan. Dimakan, dijamu di depan ruang TV, dia akan makan. Terus ketika makan, anaknya bilang sama ibunya, Bu ada apa nak? Ini ketika bertiga, ini ibu yang minta-minta, anaknya sama yang punya rumah. Bu, apa? TV-nya sama di rumah besar punya kita. TV yang mau ngasih makan sama yang di rumah pengemisnya besar yang di rumah pengemisnya. Ibunya rumput biar. Ditolak. Kalau kamu memberi uang saya karena kamu menyangka saya orang soleh, maka saya punya 1000 bukti saya bukan orang yang soleh. Bagaimana sifat rendah hati? Tawadu. Ya Allah. Habib, saya bukan menyangka Anda orang soleh, cuman Anda orang yang alim. Habib Abdurrahman menjawab lagi, kalau kamu menyangka saya orang yang alim, saya punya 1000 bukti kalau saya bukan orang yang alim. Padahal satu negara Hadramut, beliau yang paling alim. Setelah itu, ini yang mau ngasih duit tidak kalah pintar. Saya memberi uang ini karena kamu ialah keturunan Rasulullah. Kamu ialah cucu darah daging baginda Nabi Muhammad. Maka saya berikan ini. Maka tidak bisa mengelak. Kalau dia bilang 1000 bukti, terus anaknya siapa? Ini saya berikan karena kamu masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Habib Abdurrahman mengatakan, saya tidak bisa membuktikan kepada kamu kalau saya bukan cucu Rasulullah. Memang betul saya cucu Rasulullah. Maka akhirnya pun diterima oleh beliau. Subhanallah. Bagaimana perasaan sudah alim, soleh, cuman tidak pernah merasa dirinya alim dan merasa soleh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya Allah. Ya Allah. Ada satu cerita mengenai sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini orang yang alim. Bahkan ketika beliau ke masjid Damaskus, maka seluruh umat Islam yang di situ, karena memang beliau sahabat Rasulullah, sudah orangnya cakep, orangnya wibawa, orangnya berkarisma. Terus orang kalau misalkan berdebat, yang ditanya Mu'adz bin Jabal, yang mengatakan ini ialah seorang tabi'in yang namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, ketika di Masjid Damaskus, aku melihat ada seorang yang belum terlalu tua, masih kalangan maut muda, cuman dia menjadi rujukan orang-orang yang bertanya saat itu. Aku bingung, siapa orang tersebut? Maka mereka menjawab, dialah sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sang pendidik yang paling hebat. Tidak ada yang bisa menandingi didikan, tarbiyah, cara mendidiknya Rasulullah. Beliau kalau mau mengingatkan orang, melihat orangnya itu gimana. Kalau memang orangnya tergolong orang yang jauh dari masjid, cara membimbingnya juga lebih halus. Contoh, pastinya juga cerita yang sangat familiar. Ada seorang badui Arab pedalaman yang masuk ke dalam masjid, terus
ke pengimaman kencing. Sing gamis sur. Ini kira-kira kalau di Masjid Al-Kafah ada yang datang masuk masjid kencing di pengimaman, kira-kira diapain? Diapain? Hah? Disikat masjidnya. Ketika sahabat pada mau bangun ngebukin orang ini masuk masjid sholat tahiyatul masjid, enggak, langsung nguyuh, pipis, kencing. Habib pas masuk masjid enggak sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke masjid susah untuk sholat tahiyatul masjid, maka minimal membaca baqiyatus sholihah, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 kali boleh, 3 kali afdol. Bagi yang haid atau menstruasi, Habib kan kami tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti tidak ada amal yang kamu lakukan. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Lalu masuk ke dalam masjid tidak pakai assalamualaikum waalaikumsalam, buka cincin sarung, nguyuh. Mending enak kalau pipisnya kencingnya di pojok sebelah sisi bukan kiblat, di pengimaman. Sahabat semuanya pada bangun mau ngebukin ini orang, sama Rasulullah bilang, kenapa? Jangan ada yang ngapa-ngapain sampai dia selesai. Lega. Oh, dengan kalau misalkan kencing itu disyukuri, lega. Berapa kita ingat nikmat kencing? Coba kalau kencing, naudzubillah kena penyakit namanya kencing batu. Mau kencing aja susahnya setengah mati karena ada kristal yang mengganjel di lubang kencing itu. Rasanya sakit. Obatnya kalau zaman sekarang ditembak laser. Kalau zaman dulu ada ramuannya, itu bisa memecah kristal yang ada di lubang kencing itu. Sakit. Mak kita itu kalau kencing nggak sadar kita. Enak kencingnya, les. Makanya kalau kepingin sehat, kepingin bersyukur atas nikmat kencing, kencingnya duduk. Bapak-bapak, mohon maaf, jujur, saya termasuk orang yang tidak setuju masjid ada tempat kencing berdiri. Tidak setuju. Kenapa? Ini tempat masjid, tempat ibadah kepada Allah, tempat kita melaksanakan perintah sunnah-sunnah Rasul, kok malah wong nguyuh kon ngadeg. Kok malah orang kencing disuruh berdiri jongkok. Syukur-syukur, mohon maaf, kaki kiri itu menjadi pijakan. Wah, ini harus pakai praktek ini. Saya praktekkan, cuman enggak kencing, kalau kencing diantemi. Sunnah, ini ibu-ibu juga kayak gitu, Bu. Mengwaton dodok salah. Kencing itu ada cara duduk yang sunnah. Gimana? Gini. Saya naik meja juga dagang ini. Ya Allah, jujur ini ada perasaan malu juga ngomong mendadak dodok. Cuman la haya afiddin, tidak ada perasaan malu di dalam menjelaskan agama. Enggak boleh memang. Kalau orang malu-malu enggak bisa menjelaskan hal-hal yang memang di situ memang jarang orang menjelaskan. Gini. Lihat kepada saya. Ketika orang mau kencing, itu sunnahnya duduknya kaki kiri menjadi pijakan, kaki kanan seperti ini. Jangan terlalu fokus. Duduknya. Apa? Oh, ini aja ini, Mas. Halo. Duduknya seperti ini. Jengkek bahasa wong ini. Duduknya seperti ini, pegangannya pakai tembok atau misalkan ada pegangan. Cuman jangan sampai tidak pegangan, kalau jatuh nanti bajunya najis semua. Pegangan. Kenapa? Karena di sini ada unsur menekan bagian yang tempat kantong kencing di bawah. Sini ini kantong kencing di bawah perut sebelah kanan. Tekan dengan kaki. Jangan.
Juga disunahkan ketika orang kencing itu istinsar. Istinsar itu mengupayakan kalau air kencingnya keluar semuanya. Caranya gimana? Kalau bapak-bapak pastinya sudah tahu sendiri. Cuman kalau yang umum dengan dehem-dehem. Jangan mentang-mentang ada orang dehem di kamar mandi terus juga. Oh, saya pernah lagi dehem-dehem, maksudnya menuntaskan air kencing dari sampai juga. Ada ngupoplo. Tujuannya al-istinsar, menuntaskan air kencing supaya keluar semuanya. Karena mohon maaf, banyak di antara bapak-bapak yang tidak tuntas terus masih setetes dua tetes keluar di celananya, merusak salatnya dia karena dia sembrono. Dia tidak punya penyakit beser, cuman masih satu tetes keluar, dua tetes keluar, najis celana Anda. Kalau najis tidak sah salat Anda. Kalau belum istinja cuman keluar lagi, mohon maaf, kemaluan Anda najis, tidak sah berwudu. Ibu-ibu juga banyak kayak gitu, ngaton ngadep prepet. Mohon maaf, ketika dicium celananya kok pesing. Kalau tidak keluar lagi tidak mungkin pesing. Apek iya. Mungkin kalau apek, cuman kalau pesing tidak. Mohon maaf, ini pesing tidak, karena air kencing yang pesing. Cuman kalau keringat itu tidak sampai pesing. Apek iya, memang tidak sampai pesing. Tapi kok pesing, berarti masih ada air kencing yang keluar. Salatnya gimana? Tidak sah. Ada orang yang dihukum oleh Allah di dalam kubur gara-gara kencingnya tidak tuntas. Oh, ini jangan pelajaran dibilang, oh lu kok pakai jongkok-jongkok. Oh, dahsyat ini ancamannya. Subhanallah. Ini awak dhewe tekan iki kok ngendi jan. Mu'adz bin Jabal. Ini saya sampai jam takmir. Wah, jam 12. Wah, ngawur. Nyekso ini. Wong mulai jam 9.49 sampai jam 12. Oh, penganiayaan. Rasulullah sebaik-baik pendidik, bahkan orang kencing pun sama Rasulullah ditunjukkan. Itu gimana, Beb? Orang yang kencing ini, oh iya, ingat. Badui masuk masjid kencing. Masjid tempat kencing kok berdiri. Banyak enggak tempat kencing berdiri di masjid? Buat kamar mandi, wong tempatnya juga tidak jauh beda. Kalau memang tidak usah pakai kakus, bisa tidak usah pakai kakus, kasih pintu selesai. Wong orang kencing tidak butuh 5 meter, 6 meter. Memang kencingnya guling-guling. Tinggal kasih semprotan, kasih lubang, pintu, jongkok. Oh, syukur-syukur kalau malah langit-langitnya itu dipres. Jadi masuknya bungkul. Ini mau tidak mau harus copot. Jangan dipraktekin, nggak normal. Masuk ke dalam masjid, kencing sama para sahabat mau dihajar, ternyata sama Rasulullah bilang, biar sampai selesai kencingnya. Setelah kencingnya lego, lego. Balik gini kok muka orang-orang sudah kepengen ngantemi. Cuman satu orang saja yang wajahnya teduh dan tersenyum. Subhan, wajahnya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah. Wajah yang lain ini besengut. Ini dari tadi ini ada di antara ibu-ibu yang sama saya. Senyum dikit aja enggak? Orang kalau senyum itu membutuhkan cuma 5 otot aja gerak. Udah enak dilihat. Saya pernah ketemu, mungkin saya pernah cerita di Kumpul Mustafa ini, cerita-cerita saya udah sering saya ceritakan. Ada bapak-bapak mukanya swanger. Jan. Kula masya menungso kayak ngene. Malaikat yang di neraka kaya apa? Hebat. Bapak itu mukanya swanger. Wah, jan.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus ya gimana lagi? Ayo. Saya itu orang yang senang senyum ke wajah orang. Mbuh kono melu senyum, mbuh kono ra melu senyum, ra ngurus. Pokoknya tugas saya itu senyum ke wajah orang. Saya tidak menuntut dibalas dengan senyuman, tidak peduli. Ini terus. Kadang-kadang udah sampai duduk tempat kursi masih gini. Ketarik. Ini ketika bapak yang swanger ini. Ini sekali dugu kelengger. Saya senyum, mari Pak. Ternyata bapak-bapak itu membalas senyuman saya. Mari. Itu sangar itu langsung berubah menjadi 1/10 indah. Ya enggak indah tau ngomong sangar. 1/10 keindahan aja di wajah bapak itu yang sedang senyum. Masya Allah. Sama suaminya sering senyum atau tidak? Seringnya kalau ada maunya Pak. Kalau suaminya lagi pusing malah bukan senyum, malah kita merengut. Jangan. Orang yang paling berhak untuk kita sering senyumi ialah pasangan kita. Bapak-bapak kalau praktekin Pak, saya sudah mempraktekkan beberapa tahun. Kalau istri saya lagi ngomong, saya usahakan saya mendengarkannya dengan senyum. Dia ngomong saya senyum. Coba Pak buktikan Pak. Itu Masya Allah. Walaupun dia belum bisa membalas 100%, kalau saya ngomong dia juga senyum. Cuman minimal ketika melihat dia senyum, ayo Bu, coba dipraktekkan Bu. Suaminya ngomong, ibu dengerinnya sambil senyum. Kecuali kalau misalkan ibu ngilangin barang suaminya, kunci ke teling suami, Bu kuncinya mana? Ini mau keluar. Suaminya bilang, ini pulang pengajian kok malah jadi kentir. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ngaji kok main guyon. Subhanallah. Cuman di antara orang-orang ini ada satu wajah saja yang tersenyum. Ayo sebelum kita lanjutkan kita baca sholawat. Hubul Mustafa udah mulai. Hubul Mustafa. Ada qasidah biasanya Nurul Mustafa, nah, gitu ya. Ini kita geser sedikit jadi Hubul Mustafa. Jadi bukan Nurul Mustafa, cuman Hubul Mustafa. Semuanya ikut. Yang ikut mudah-mudahan rezekinya lancar. Kalau punya utang bisa lunas utangnya. Yang tidak ikut mudah-mudahan kalau nanti makan ayam ataupun makan daging, tak doakan keselilitan, selilitnya tidak bisa keluar 3 hari 3 malam. Tahu selilit enggak? Lilit itu daging nyempil, gak iso metu ganjel. Jadi kalau misalkan ada orang kok ketemu 3 hari 3 malam, ini dampak tidak ikut sholawatan nih. Allahumma yamini mana? Belacut amin ora sida, ora iso. Malaikate wis dil. Yang pengen ngerasakan keselilitan 3 hari 3 malam, enggak usah ikut. Tahu keselilitan? Daging itu terus